Profesor Dr. Muhammad Mahfud Mahmudin SH, SUMIP atau lebih dikenal dengan Mahfud MD, lahir di Kabupaten Sampang 13 Mei 1957, merupakan seorang yang ahli di bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, Menteri Pertahanan RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan sederhana yang membentuk karakter disiplin, jujur, dan berani menyuarakan kebenaran. Pendidikan awalnya ditempuh di Madura, kemudian dilanjutkan ke Yogyakarta, hingga ia menapaki dunia akademik yang membawanya meraih gelar Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia. Dari ruang kelas, nama Mahfud MD semakin dikenal luas berkat ketajaman pemikiran dan keberaniannya dalam menyampaikan pandangan hukum dan politik secara terbuka. Karirnya kemudian menanjak hingga ke panggung nasional. Dalam perjalanan panjangnya, Mahfud MD selalu menampilkan diri sebagai sosok yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD dikenal responsif terhadap isu publik. Polri itu baik, masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri. Sering memberikan penjelasan yang lugas dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan kepeduliannya untuk melayani masyarakat dengan informasi yang jelas. Yang kedua, akuntabel. Konsisten menjaga integritas, terbukti dalam rekam jejaknya di Mahkamah Konstitusi yang menjunjung tinggi independensi peradilan. Surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini diucapkan. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Ia juga terbuka dalam menyampaikan pandangan dan kebijakan kepada publik. Beliau juga sangat menonjol dari gaya komunikasinya yang lugas dan selalu berlandaskan hukum, sehingga setiap ucapan dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik. Yang ketiga yaitu kompeten. Memiliki latar belakang akademik yang kuat di bidang hukum tata negara serta pengalaman panjang di pemerintahan. Kompetensi beliau sudah tidak diragukan lagi, sebab penguasaan ilmunya yang mendalam di bidang hukum tata negara dan dipadukan dengan pengalaman panjang di ranah politik dan pemerintahan, menjadikannya tokoh yang dihormati sekaligus dijadikan rujukan dalam banyak persoalan kenegaraan. Harmonis, beliau mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik di pemerintahan, akademis, maupun masyarakat sipil. Sering mengedepankan dialog dan solusi yang menyejukkan dalam menghadapi perbedaan. Loyal, konsisten membela kepentingan bangsa dan negara, tidak mudah terjebak pada kepentingan politik sempit. Loyalitasnya tercermin dalam kesetiaannya pada konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Penting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Adaptif, beliau mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termaksud dalam penggunaan media sosial. Beliau selalu menginformasikan informasi hukum dan informasi politik kepada generasi muda. Yang ketujuh, kolaboratif. Ia tidak pernah bekerja sendirian, melainkan selalu membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintahan, lembaga hukum, masyarakat sipil, hingga tokoh-tokoh bangsa. Kolaborasi inilah yang membuat beliau langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah kebangsaan terasa lebih komprehensif. Maka jelaslah bahwa Mahfud MD adalah sosok negarawan, akademisi, dan praktisi hukum yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam karirnya. Reputasinya sebagai figur berintegritas, komunikatif, dan kompeten menjadikannya teladan dalam birokrasi maupun kehidupan publik. Kehadirannya di ruang publik menjadi pengingat bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan birokrasi, tetapi prinsip hidup yang nyata dan bisa diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Mahfud MD
menjadi contoh teladan bagaimana seorang pemimpin dapat menggabungkan kecerdasan intelektual, keteguhan moral, dan keberanian politik untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Biografi kehidupannya sekaligus menjadi inspirasi bahwa untuk membangun Indonesia yang adil, demokratis, dan bermartabat, dibutuhkan figur yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, sebagaimana tercermin pada dirinya.